Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anak-anakku yang Anda banggakan, mama, papa yang senantiasa setia mendampingi Ananda belajar di rumah yang kami hormati, serta seluruh Yanda Bunda SD Al-Azhar Sifabudi yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, pada 1 Ramadan, kita bisa bertemu meskipun dalam suasana daring pandemi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan iman, memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan sempurna. Anak-anak dan seluruh hadirin yang berbahagia, ada satu perumpamaan seorang ayah yang telah lama pergi merantau, berbulan-bulan tidak pulang. Lalu dikabarkan bahwa ayah tersebut akan pulang, membawa hadiah yang banyak sesuai dengan yang anak-anak inginkan. Bahkan ayah tersebut menjanjikan akan membawa hadiah yang jauh lebih banyak yang anak-anak tidak terfikirkan sebelumnya. Kira-kira anak-anak senang nggak dengan kehadiran ayah yang lama sekali merantau, kemudian pulang dengan membawa banyak hadiah yang anak-anak inginkan? Tentu anak-anak akan merasa senang dan bangga. Perumpamaan yang kedua, anak-anak menginginkan barang tertentu. Anak-anak suka barang tertentu. Kemudian kebetulan ada swalayan, ada mall yang menyediakan barang tersebut dan memberikan diskon yang sangat besar. Kira-kira mendengar kabar ini, senang nggak anak-anak? Tentu anak-anak senang, asik. Ada barang yang saya inginkan dan ada diskon besar. Apa yang anak-anak lakukan? Anak-anak akan datang ke mall, akan melihat-lihat, akan membeli barang dengan harga yang murah tetapi mendapatkan barang yang anak-anak inginkan. Nah, anak-anak yang berbahagia dan seluruh hadirin yang berbahagia, saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan bulan yang luar biasa, pahala yang melimpah ruah di bulan ini, yaitu datangnya bulan Ramadan. Hendaklah seorang muslim merasa khawatir akan dirinya jika ia tidak merasa gembira, tidak merasa bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Anak-anak yang soleh dan solehah, sementara mereka yang tidak terpanggil hatinya dengan datangnya Ramadan, kebahagiaan mereka hanyalah semu belaka. Kenapa anak-anak semuanya? Karena yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya tertentu saja makhluk yang ada di muka bumi ini. Bukan seluruh makhluk yang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan, untuk beribadah di bulan Ramadan. Yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Dan kitalah yang dipanggil oleh Allah dan akan dijamu oleh Allah dengan jamuan Ramadan. Anak-anak yang soleh dan soleha dan hadirin sekalian yang berbahagia, kenapa kita harus bergembira menyambut datangnya Ramadan? Kenapa kita harus bergembira menyambut datangnya Ramadan? Kegembiraan tersebut adalah karena banyaknya kemuliaan, banyaknya keutamaan, dan berkah pada bulan Ramadan. Beribadah semakin nikmat dan lezat, memohon doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan inilah kenapa kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrul mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim." Artinya, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi. Anak yang soleh dan solehah, begitu besar pahala yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Ulama menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan kita harus bergembira dengan datangnya Ramadan. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosanya yang lalu akan diampuni. Ini alasan kenapa kita harus bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa Ramazanu ila Ramazan Mukaffiratun ma bainahunna idza stunibatil kabair." Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa-dosa di antara semua itu jika dosa besar dijauhi." Anak yang soleh dan soleha serta hadirin yang berbahagia, inilah kenapa kita harus berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Tentu kita banyak dosa selama ini. Allah akan mengampuni dosa kita saat kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Alasan yang keempat, kenapa kita harus senang, harus bahagia di bulan Ramadan. Hadis dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap amal anak Adam akan dilipatkan, satu kebajikan dilipatkan dengan 10 sampai 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, karena puasa adalah milikku dan akulah yang akan membalasnya. Dia meninggalkan kesenangan dan makanan karenaku." Hadis riwayat Muslim. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha serta hadirin yang berbahagia, hanya Allah lah yang akan membalas pahala puasa ini. Kemudian, kenapa kita harus berbahagia? Alasan yang kelima inilah kenapa kita harus berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani." Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang artinya orang yang berpuasa akan meraih 2 kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Nah, anak yang soleh dan soleha, pada hari ini, hari pertama kita melaksanakan puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa penuh sampai selesai. Nah, Yanda tanya ini sebelum Yanda akhiri. Untuk yang kelas 1, ada yang puasa sehari penuh? Alhamdulillah, ternyata banyak. Tentu kelas 2, 3, 4, dan 5 puasanya penuh. Baik, demikian anak yang soleh dan soleha dan hadirin sekalian. Mudah-mudahan beberapa alasan-alasan yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW menjadikan kita bersemangat untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan kali ini. Demikian dari Yanda, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.